Tapi saya ingin melihat tentang sesuatu hal yang mungkin ada di sekitar kehidupan kita yang sebenarnya tidak kalah berbahaya dengan narkoba atau psikotropika. Walaupun dia tidak termasuk ke dalam undang-undang psikotropika, tetapi dampaknya itu sama buruknya seperti psikotropika, yaitu rokok. Mungkin kita tidak terlalu asing dengan yang namanya rokok. Itu kita jumpai di mana-mana di sekitar kita gitu. Walaupun tadi saya sudah bilang itu tidak termasuk dalam undang-undang psikotropika, tetapi rokok memberikan dampak yang sama buruknya seperti psikotropika. Salah satunya adalah efek adiktif gitu ya. Nah, seringkali kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kita memang tidak pernah menemukan kata-kata dalam firman Tuhan di mana dilarang rokok. Bahkan orang seringkali jadikan itu sebagai satu candaan. Kata-kata itu biasanya adanya di gedung bioskop, bukan di gereja, atau memang kita tidak pernah mendengar firman Tuhan ada pendeta yang khotbah tentang dilarang merokok gitu. Tetapi di live video ini saya ingin menjelaskan bahwa pada saat kita merokok, itu kita melakukan satu dosa di hadapan Tuhan. Saya ingin jelaskan bahwa rokok adalah sesuatu pertindakan yang berdosa di hadapan Tuhan. Ada beberapa alasan yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah karena tubuh kita bait Allah. Saya akan ambil dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Ini alasan yang pertama. Kenapa saya berani berkata bahwa kalau kita merokok, kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Dan kalau kita membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan kita. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena merokok itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu membuat kehendak Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Salah satu kehendak Tuhan adalah agar tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara. Kita akan lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dikatakan seperti ini. Semoga damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kehendak Allah adalah Allah menghendaki supaya tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara. Dan tindakan merokok adalah tindakan yang menggagalkan rencana Allah. Tindakan yang melawan kehendak Allah. Itu sebabnya saya katakan kalau kita merokok, kita berdosa di hadapan Tuhan. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, karena kalau kita merokok, itu menjadi batu sandungan buat orang lain. Saya akan ambil dalam 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi yang lemah. Ini 3 alasan kenapa saya berkata bahwa kalau kita merokok, kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena tubuh kita bait Allah. Yang kedua, karena kita melawan atau menentang kehendak Allah. Dan yang ketiga, itu menjadi batu sandungan. Gitu. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan, tinggalkan rokok. Saya yakin kalau Anda sering membaca artikel-artikel kesehatan, rokok menjadi sesuatu yang perlu kita hindari. Dan saya tahu untuk meninggalkan itu tidak mudah. Tetapi kalau kita bergantung pada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, saya yakin Tuhan akan menolong kita, memberikan kemampuan. Mari hidup benar di hadapan Tuhan, tinggalkan dosa. Oke, makasih sudah menonton.